nggak usah lama-lama, seperti tadi yang udah aku bilang, malam hari ini kita bakal bahas sama Kak Yunus nih. Awas, ada orang ketiga. Hai Kak Yunus. Hai Kak Sila, Apa kabar nih Kak? kabarnya? Wah, selalu bahagia dan luar biasa. Mantap, bahagia terus ya. Minggu kemarin Harus ya. juga kita ngobrol sama Kak Yunus ya, tapi kalau minggu ini kita cuma berduaan nih, nggak ada Rizky Iya soalnya. nih, biasanya sama Kak Rizky ya, seru ya. Biasanya sama Rizky. Oke, langsung aja nih kita mau ngangkat topik yang mungkin lagi hangat banget di media sosial nih Kak. Masih rame-ramenya nih ngebahas soal Iya, orang ketiga ini. iya, kita bahas Oke. ya. Nampaknya memang gini-gini, apa namanya, tema yang memang agak sedikit berbeda gitu ya. Ya sebenarnya kalau bicara masalah orang ketiga, itu sebenarnya hal yang bukan sebagai fenomena yang luar biasa atau sesuatu yang gimana gitu ya. Menurut saya itu hal yang biasa dan itu terjadi di sekitar kita ya. Dalam konteks orang ketiga itu bisa dalam konteks hubungan, hubungan asmara, ada konteks hubungannya dengan hubungan apa namanya perkawinan, atau hubungan juga dengan persahabatan gitu ya. Oke. Nah, orang ketiga ini bisa dikatakan konotasinya dianggap di dalam lingkungan sosial, lingkungan masyarakat, atau lingkungan sendiri, konotasinya jadi tendensinya negatif gitu ya. Itu umumnya adalah demikian, gitu ya. Kita harus cek dulu nih. Artinya adalah di sini kalau kita bicara masalah awas hati-hati. Nah, awas hati-hati itu artinya memang sebenarnya kalau bicara masalah orang ketiga, ya kembali lagi bahwa konteksnya itu maunya dalam konteks yang seperti apa. Oke. Kalau hubungan percintaan atau hubungan asmara misalnya, ya artinya memang ada di luar dari hubungan antara A dan B gitu ya, sebagai kekasih gitu ya. Atau persahabatan A dengan B, tapi ada orang ketiga yang membuat akhirnya persahabatan bisa hancur gitu ya. Ada juga seperti itu. Atau dalam konteks misalnya hubungan keluarga. Misalnya ya, ada orang ketiga yang mengakibatkan akhirnya rumah tangganya menjadi berantakan, akhirnya sampai bercerai dan sebagainya. Kira-kira begitu. Dan ini menurut saya sering kali terjadi di masyarakat kita, gitu. Dan biasanya yang bikin itu jadi fenomena dan itu jadi trending, biasanya karena tergantung. Biasanya tokoh atau misalnya dia selebritis gitu ya. Itu artinya memang masyarakat cukup banyak yang mengenal dengan baik gitu ya. Artinya kalau yang dilihat dari public figure itu kan adalah bagaimana kesehariannya, perilakunya, kemudian peristiwa-peristiwa apa yang membuat akhirnya jadi heboh, ramai dan sebagainya, jadi pemberitaan dan sebagainya. Itu sebenarnya kalau dalam ranah yang lebih luas sebenarnya itu kan kejadian yang menurut saya hal yang biasa. Tapi karena memang bisa dikatakan oleh pelakunya bisa jadi orang-orang yang memang dikenal masyarakat seperti tadi, public figure dan sebagainya, mengakibatkan itu jadi rame gitu loh. Gitu Oke. Kak Sela Padahal kalau ya. misalnya orang biasa-biasa aja juga ya udah adem-adem ayem ya. Iya, Paling cuma konflik intern aja gitu kalau misalnya ada masalah benar. seperti Paling itu. yang hanya dikenal ya oleh ya sekitarnya aja atau memang ya nggak banyak sih. Karena kan misalnya dalam masalah apa namanya komunitas pertemanan dan sebagainya, ya lingkupnya cuma sebatas itu, nggak lebih gitu ya. Dan tapi kalau masalah dalam konteks misalnya, katakan masalah public figure ya, sudah dikenal skalanya misalnya nasional gitu ya. Artinya ya peristiwanya sampai dari Sabang sampai Merauke. Jadi akhirnya Pasti. jadi apa namanya, jadi ramai dibicarakan dan sebagainya. Ya, memang kembali lagi bahwa sebelum terjadi, tadi memang ada trik-trik atau kiat-kiat bagaimana kita menghindari adanya orang ketiga. Apakah kita Oke. sebagai apa namanya korban, bisa dikatakan tanda kutip gitu korban, atau sebaliknya apakah tanda kutip kita sebagai pelakunya, gitu. Jadi tergantung posisinya ada di mana, gitu. Oke ya. Ibaratnya tuh kita harus waspada banyak tukang tikung di mana-mana. Tapi kira-kira nih Kak Yunus, kenapa Ya. sih masih ada aja orang yang mungkin jadi orang ketiga? Sebenarnya ada alasan khusus nggak sih kenapa dia mau gitu? Ya kalau dibilang alasan khusus itu biasanya kan memang motifnya beda-beda ya. Setiap orang ketika misalnya berperan sebagai orang ketiga gitu ya, pasti ada sesuatu yang diinginkan. Artinya memang sesuatu itu bisa aja
bersifat intangible, artinya memang lebih kepada misalnya perasaan dia mau menonjolkan terlalu mengikuti perasaannya dia dalam konteks misalnya dia suka sama seseorang, tapi dia tidak dia mengabaikan apakah orang itu sudah statusnya milik orang lain, apakah orang itu sudah katakan tanda kutip sudah berkeluarga dan sebagainya. Nah itu artinya memang itu dalam konteks misalnya karena memaksakan keinginan, emosi seseorang ketika menyukai seseorang gitu ya. Nah ada juga karena motif lain bisa juga karena memang dia mendapatkan keuntungan sesuatu ketika diperkenalkan sebagai orang ketiga. Artinya dia mendapatkan sesuatu mungkin bentuknya materi atau apapun yang memang kita tidak tahu motifnya di luar dari perasaan ya, di luar dari perasaan. Mungkin pengen menginginkan sesuatu, katakan benda, harta, atau mungkin jabatan tertentu yang mungkin bisa posisi atau apapun, bisa juga pengaruh, bisa juga apapun yang kita tidak tahu. Gitu ya, tergantung tiap orang ketika melakukan sesuatu, pasti ada motif atau alasan kenapa dia melakukan itu. Dan umumnya yang sering di judgment atau dihakimi oleh masyarakat pada umumnya adalah biasanya terkait sama yang pertama adalah masalah hubungan, emosi, artinya memang karena dia suka, karena dicinta, gitu ya, dia menuruti sukanya dia, sehingga dia mengabaikan koridor-koridor itu. Koridor bahwa ini ke orang lain dan sebagainya. Ya. Oke, karena udah dikuasai sama perasaan cinta yang begitu besar. Karena dia menuruti keinginan-keinginan dia. Kadang-kadang memang ya susah ya kalau sudah mencintai itu kan hak setiap orang setuju. Iya, tapi susah kalau udah adalah cinta. Ya itu berbicara masalah perasaan gitu ya, masalah emosional. Tapi kembali lagi bahwa kadang-kadang kita kan perlu kontrol diri. Artinya dalam posisi seperti apa gitu, apakah memang posisi tepat untuk kita menyalurkan atau membiarkan perasaan itu muncul dan memang itu kita mencapai apa yang kita inginkan. Kalau dalam konteks yang memangnya dalam kondisi available, kondisi yang memang sangat memungkinkan dalam banyak sisi, ya silakan saja. Tapi kalau memang ada batasan-batasan, ada di mana pagar-pagarnya, ya jangan dilewatin pagarnya, jangan dilewatin. Gitu. Sebenarnya harus pakai logika juga sih. Oh iya. Kayak Agnes Monica bilang cinta ini tidak ada logika, tapi sebenarnya kita punya logika dan kita bisa pakai logika itu. Ya cinta itu sebenarnya kan kalau dipahami itu anugerah kan. Cinta itu anugerah yang memang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kalau ditanya kenapa kamu cinta, ya nggak bisa. Kalau memang murid cinta ya memangnya dia tidak bisa menjelaskan apa-apa. Alasannya apa? Karena cinta, ya karena itu perasaan itu yang muncul gitu ya. Bukan karena kalau ditanya masalah kenapa kamu suka sama dia, karena cinta karena apa? Oh karena dia setia. Oh itu sudah berbicara logika. Kalau sudah bicara masalah dia setia, dia baik dan sebagainya, itu bukan cinta namanya, itu logika. Berarti dia menerjemahkan cinta itu dengan logika. Begitu. Seperti itu. Kira-kira dalam kasus seperti ini nih, Kak Yunus punya pengalaman nggak sih Kak? Yang sama nih. Itu saya memancing nih. Iya dong. Tapi sebelum Kak Yunus cerita dan berbagi ke sahabat kreatif nih ya, mungkin sahabat kreatif juga pernah punya pengalaman yang sama. Entah kamu pernah jadi orang ketiga atau kamu menjadi korban, kamu yang diselingkuhin gitu ya. Silakan aja, kamu boleh bagi cerita kamu yuk malam hari ini di WhatsApp 0811 800 105, dan kita break satu lagu dulu ya Kak Yunus ya. Habis itu kita siap-siap nih sahabat kreatif dengerin cerita dari Kak Yunus. Balik lagi di 105 Pro 2 FM Jakarta, Suara Kreativitas, masih barengan Sheila Oktarina dan Kak Yunus malam hari ini. Hai Kak. Hai Kak Sila. Oke, kita lanjut lagi ngobrol soal orang ketiga nih. Dan saatnya kita dengerin di sahabat kreatif. Kak Yunus mungkin mau sharing nih pengalamannya. Pengalaman masa lalu ya Kak ya? Pengalaman masa lalu dan menyakitkan. Oh, baik. Oke, gini sih, mungkin kalau posisi saat ini adalah, kondisinya adalah saya sudah merasa bahwa, oh ya sudah, itu sudah berakhir, saya sudah tutup buku, dan bagi saya ini adalah pelajaran saya ke depan untuk menjadi lebih baik. Artinya berharap kejadian ini tidak pernah saya alamin kembali, gitu ya. Itu. Jadi kembali lagi bahwa ketika seseorang ada orang ketiga di antara kita gitu ya dalam hubungan apapun,
semestinya adalah gini, semestinya adalah ketika kita berkomitmen, itu kita sudah menyerahkan trust kita, percaya kita kepada orang itu bisa menjaga amanah bahwa I trust you gitu ya. Mhm. Nah, kita sudah percaya, kita sudah menjaga, kemudian benar-benar kita memang benar-benar hanya punya satu gitu loh. Milik kita cuma satu. Oke. Jadi, nah ketika kepercayaan dan komitmen itu dilukai atau dihancurkan, Mhm. itu betapa sakit gitu ya bagi orang tertentu. Gini, ada dua tipe orang. Pertama adalah ketika dia ada orang yang tidak mudah percaya. Jadi dia butuh waktu untuk percaya gitu ya, butuh waktu untuk memproses bahwa dia bisa trust sama orang gitu ya. Nah, ketika dia percaya, itu kan berarti dia sudah di posisi titik di mana ya sudah, dia sudah merilis segala kekhawatiran dia, rasa keraguan dan sebagainya, dan kemudian dia sudah membangun trust itu. Artinya sudah serahkan kepercayaan itu kepada seseorang yang memang dia merasa bahwa ini adalah pilihan yang tepat dalam bentuk hubungan apapun ya. Nah, itu ketika misalnya dia dilukai sekali kepercayaan gitu ya, dan kepercayaan sudah dirusak, seperti apa ya? Kalau diilustrasikan itu seperti kayak bukan gading sih ya, seperti kayak porselen atau apa gitu ya, Kaca gitu ya mungkin. guci, kaca atau apa ya. Kalau sudah pecah, ya walaupun bisa disambung, tapi kan tidak sempurna lagi. Tetap Ada orang yang memang berbekas. ada orang yang tidak bisa memaafkan. Artinya gini, dia tidak, oke lah, ya sudah saya maafkan, tapi itu tidak akan pernah bisa melupakan dan tidak akan pernah bisa percaya lagi itu. Oke. Ada orang yang seperti itu. Dan ada orang yang kedua, itu orang yang memang mudah percaya, tapi setelah itu, setelah disakitin sekali gitu ya, dilukain kepercayaannya, tapi dia masih bisa memberikan kesempatan sekali, dua kali, dan seterusnya. Nah, tiap orang kapasitas toleransi untuk menerima orang itu kembali dan memberikan kesempatan itu beda-beda. Oke. Jadi tergantung bagaimana dia selama ini seperti apa. Karena ada orang sudah disakitin berkali masih percaya, kadang-kadang gemes gitu ya, temennya ini gimana gitu. Kamu tuh udah disakitin berkali-kali, udah dikhianatin berkali-kali, kamu masih kesempatan terus ke dia. Nah, itu kadang-kadang nggak bisa kita mengatakan bahwa dia salah, enggak. Karena memang setiap orang itu kan punya batas toleransi untuk trust itu kan beda-beda. Ada yang kadang-kadang masih percaya sampai 5 kali dikhianatin masih percaya. Gitu. Tapi mungkin saya nggak tahu, mungkin bisa jadi karena memang rasa cintanya dia lebih mengutamakan perasaannya dia. Ya gimana ya, saya sayang sama dia, masih cinta. Oh ya sudah, gitu. Itu kan pilihannya dia. Jadi nggak ada yang bilang bahwa, aduh kamu bodoh amat sih, terus kok gitu amat sih gue. Nah, nggak usah, karena memang tiap orang beda-beda. Iya. Jadi kita hargain aja dunianya tiap orang, dunia pilihannya dia. Oke. Gitu. Baik, Kak Yunus, ini ada yang gabung sahabat kreatif di 0811 800 105 nih ya, dari Areta di Bekasi. Dia bilang katanya, aku pernah Kak diselingkuhin sama temen aku sendiri. Rasanya tuh sakit banget karena kita udah percaya sama dia malah ditusuk dari belakang. Dan sampai saat ini aku masih butuh cara untuk ikhlasinnya, gimana ya Kak? Karena kalau inget kejadian itu aku masih sakit hati. Oke. Sebenarnya sederhana sih. Sebenarnya itu kan pilihan. Kita membiarkan masa lalu yang menyakitkan itu kita bawa terus. Atau kita ya sudah, masa lalu ya sudah. Saya berpikir masa depan. Kemudian saya berpikir bagaimana saya bisa memberikan kepercayaan lagi kepada orang yang memang benar tepat untuk saya. Hanya dua itu pilihannya. Jadi dia menata kembali masa depannya dia, menata kembali dengan seseorang yang menurut dia layak untuk dia percaya dan dicintai. Oke. Ya. Seperti itu ya. Memang proses healing orang juga beda-beda ya Kak ya. Ada yang mungkin bisa langsung move on, ada yang masih butuh waktu bertahun-tahun buat mengingat dan melupakan. Itu nggak gampang sih. Ya, karena ada orang yang memang kalau sudah terluka itu lama gitu. Ada yang memang belum bisa move on karena memangnya dia tipikal orang yang pemikir berat. Artinya memang kalau sudah menyangkut masalah perasaan gitu ya, biasa dia akan simpan terus dan akan ingat terus. Gitu ya. Ada orang yang sampai akhirnya terpuruk gara-gara itu. Sebenarnya kembali lagi bahwa dia harusnya keluar dari zona itu. Dia harus bisa menyadari bahwa apa sih untungnya buat saya bersikap seperti ini terus gitu ya, nggak bisa move on dan sebagainya. Kan yang rugi kita sendiri, rugi secara fisik, rugi secara materi, rugi semuanya gitu. Artinya ngapain, toh juga orang yang memang menyakiti kita pun memangnya menderita seperti apa yang kita rasakan gitu kan. Bisa jadi mungkin dia tertawa atau dia merasa ya
buat apa kita pikirin? Dan tentu juga dimikirin kita juga kan. Seperti Hmm, itu kita berpikirnya. Artinya oke, kita berpikirnya adalah bagaimana kita memperbaiki untuk masa depan kita lebih baik. siap. Dan tiap orang punya trik tersendiri untuk dia tidak terkonsentrasi. Ada orang yang memang kesibukannya dengan kerja yang terlalu sibuk Mhm, atau dengan kegiatan-kegiatan bisa membantu dia mengalihkan konsentrasi dia dari hal-hal yang memang menurut saya tendensinya negatif dan menguras energi dan perasaan, membuat kita semakin terpuruk mhm, dengan tidak bisa move on. mhm. Kita alihkan energi itu untuk sesuatu yang lebih bermanfaat dan ada gunanya buat kita. Oke. Jadi kita alokasikan energinya tuh ke situ gitu ya. Ke Iya, yang lebih hal-hal yang positif, lebih berguna. bermanfaat Gitu. di hobi kita juga. Terus berikutnya Iya. nih Kak, ini ada anonim, nggak mau disebutin ceritanya nih, namanya nggak mau disebutin karena dia katanya Keren. pernah Iya. jadi selingkuhan. Oh. Dia bilang dia pernah jadi selingkuhan, terus katanya dia melakukan itu secara sadar tahu kalau pacarnya itu punya pasangan. Dan Ya. sampai sekarang dia masih dihantui rasa bersalah dan menyesal yang berlebihan. Nah, itu gimana juga itu Kak, Oke. cara penyembuhannya? Ya, pertama gini. Ya mudah-mudahan ini tidak diketahui oleh pasangannya si yang kita kita selingkuhin ini. Menurut saya gini, ya sudah kan sudah berlalu. Minimal gini, kalau minta maaf secara langsung pun juga menurut saya kan juga tidak lebih baik, malah semakin menambah masalah baru. Karena apa? Bisa jadi pada saat kita maaf sama orang yang bersangkutan misalnya, ternyata sebenarnya selama ini dia nggak tahu bahwa pasangannya selingkuh sama dia gitu. Menurut saya kalau emangnya kita pastikan dulu apakah pasangan katakan si cewek ini Mhm. tahu nggak bahwa pacarnya itu selingkuh sama dia gitu. Contoh, kalau Oke. misalnya nggak tahu nggak usah. Jadi menurut saya itu lebih baik. Mendingan bagaimana kita memperbaiki ke depannya untuk tidak melakukan hal yang sama gitu. Jadi nggak usah merasa bersalah gini. Setiap orang di dunia ini pernah melakukan kehilafan dalam bentuk apapun. Jadi kita nggak usah merasa bahwa aduh kita merasa kayaknya berdosa, nggak usah. Jadi artinya kita menyadari kesalahan kita dan kita memperbaiki untuk tidak mengulangi lagi. Ini jadikan pelajaran. Semoga artinya apa? Semoga ke depannya kita tidak mengalami hal yang sama apa yang dialami oleh pacar yang kita selingkuhin itu. Kalau tahu kalau kita di posisi itu, gitu, gitu. Tapi kadang-kadang ya Kak ya, Ya. sekalipun kita itu mungkin udah ganteng, udah cantik, udah baik, udah rela berkorban ngelakuin apapun buat pasangan kita, yang namanya orang niat mau cheating pasti cheating aja kan. Iya. Nah, ini relate banget sama ceritanya Vivi di Kebayoran. Dia bilang dia tuh sebenarnya nggak insecure kalau pacarnya suka ngechat cewek lain. Cuman dia udah baik, udah ngelakuin semuanya demi pacarnya. Cuman kok pacarnya itu masih kegatelan ya, suka ngechat cewek lain. Ya. Cara menghadapinya seperti apa Kak gitu? Ya kalau saya sih berpikirnya begini ya. Kalau menghadapinya adalah kembali lagi bahwa kita sebaiknya juga mencintai juga jangan terlalu berlebihan. Kadang-kadang yang membuat kita terluka dan sakit terlalu dalam karena apa? Kita terlalu berlebihan dalam mencintai seseorang. Berilah cinta itu sesuai dengan porsinya. Jadi ketika kita terluka itu nggak terlalu dalam. Itu satu. Yang kedua adalah kita juga jangan terlalu paranoid juga. Gitu kadang-kadang gini, satu pasangan apalagi laki-laki ya. Laki-laki itu nggak suka yang terlalu didikte, terlalu paranoid gitu. Kalau dia merasa ya sudah kalau dicurigain terus misalnya saya punya pasangan lain atau punya pacar baru atau apapun gitu ya, selingkuhan atau apa. Tapi kalau lama-lama digituin terus laki-laki akan terdorong untuk melakukannya. Gitu. Karena merasa bahwa ada statement-statement, ada perlakuan-perlakuan di mana dia seperti kayak didorong untuk melakukan tindakan yang sebenarnya gitu. Menurut saya sebaiknya ya kalau kita sudah trust. Tapi maksudnya kalau soal sesekali curiga, ya nggak boleh. Yang boleh sih menurut saya nggak apa-apa, normal ya. Namanya cemburu itu biasa. Tapi kalau terlalu over, apalagi sampai protektif gitu ya, sampai istilahnya kalau berlebihan itu cemburunya itu posesif, menurut saya itu kan tidak sehat. Jadi saran saya ya biasa aja, komunikasi biasa aja. Yang penting kita pelajari sebenarnya ciri-ciri orang yang berselingkuh apa saja cirinya. Nah itu dia. Selama Karena ini Kak Yunus kan lie detector expert kan. Jadi bisa ngasih tahu nih, kita bisa ngedeteksi nih kalau pasangan kita selingkuh tuh gimana sih Kak? Salah satunya adalah terjadi perubahan. Ya berdasarkan yang saya alamin, biasanya dia mengalami perubahan yang tidak biasa dalam penampilan. Biasanya kok tiba-tiba kok jadi
merasa lebih dandan gitu ya, lebih merasa penampilan itu jadi concernnya dia, tiba-tiba dia berubah menjadi merasa, wah harus penampilannya berubah nih lebih baik ini dan lain-lain. Dia seperti kayak kok beda ya, kayak orang lagi puber gitu ya. Itu satu. Yang kedua adalah ketika berkomunikasi, kita menanyakan sesuatu dan lain-lain. Kadang-kadang itu tulisannya kemana-mana tuh, alasannya macam-macam, inilah itulah segala macam. Nah itu sudah tanda-tanda. Yang ketiga adalah biasanya saya suka tanya, ketika saya bertanya sesuatu sama dia yang sudah terjadi, kamu dari mana? Jam sekian, sekian sama sekian, kamu kemana? Nah pada saat itu saya lihat tuh ekspresinya sama gerak bola matanya kemana tuh. Nah itu salah satu tanda-tanda bahwa memang seseorang itu bisa saja dia indikasi sedang berbohong. Terus kemudian ada kalimat-kalimat pertanyaan-pertanyaan di mana kita meragukan misalnya tiba-tiba yang nggak, tiba-tiba dia mengalihkan pembicaraan atau tiba-tiba yang memang jawabannya nggak klop, dan sebenarnya banyak ciri-ciri yang kita bisa teman-teman bisa baca juga gitu ya. Ciri-ciri orang yang berselingkuh banyak menurut saya dari yang kita feeling kita, yang kita kalau merasa sudah dekat sama mereka sudah membangun chemistry ya, membangun hubungan secara emosional. Kalau kita sudah hubungannya sudah cukup lama. Nah biasanya ada perasaan-perasaan intuisi yang memang terhubung gitu ya secara frekuensi. Jadi kalau ada hal yang memang itu tiba-tiba berubah, tiba-tiba kok perasaan saya nggak enak, ada apa ya? Itu sebenarnya sudah, itu secara alam bawah sadarnya frekuensi yang menghubungkan itu. Menghubungkan bahwa ada sesuatu yang kok tidak seperti yang dirasa, kok jadi kayak rasa was-was, ada apa ya. Dan itu juga dulu saya salah satu yang saya rasakan pada saat itu. Baik, seperti itu. Emang kadang kalau memang kita udah deket banget, udah ada ikatan batin ya, perasaan sama pasangan kita jadi ada feeling nih kayaknya ada yang beda deh sama dia. Ya, Dia karena kayaknya bisa jadi sesuatu benar. gitu. Sebenarnya bisa jadi bukan karena kita sudah berusaha untuk bagaimana misalnya secara penampilan kita, secara kita bisa menyenangkan dia, seperti yang, nah artinya kita berusaha membuat ideal menurut pandangan dia apa sih gitu. Walaupun kita sudah berusaha itu, kadang-kadang kembali lagi ya bahwa yang namanya suatu ada orang ketiga dan sebagainya, itu kan ada banyak faktor. Faktor memangnya keinginan dari si orang yang mau berselingkuh, atau keinginan memang dari situasi dan kondisi, atau memang trigger, atau seperti kayak godaan-godaan dari orang ketiga ini yang cukup intens dan cukup kuat, di mana itu sangat berperan di dalam proses terjadinya hubungan di belakang layar. Oke. Nah, terakhir nih Kak Yunus, kira-kira nih untuk kamu, sahabat kreatif, yang mungkin pernah menjadi korban perselingkuhan gitu ya, kamu menjadi orang yang paling terluka, harusnya bersikap seperti apa sih Kak? Ini pertama adalah sebelumnya adalah kita dalam mencintai, next berikutnya kita pastikan dulu apakah memang calon pasangan kita itu ya artinya memang kondisinya memang benar-benar dia sendiri gitu ya. Jadi jangan sampai kita tuh jadi orang ketiga gitu ya. Artinya gini loh, kita memposisikan bahwa walaupun kita pernah jadi korban, setidaknya kita bisa merasakan gitu ya. Kita pengen tahu kalau misalnya kita jadi orang ketiga, gimana rasanya gitu ya. Jadi tanamkan keyakinan bahwa lebih baik kita sendiri dibandingkan kita terluka untuk kedua kalinya, atau kita merusak hubungan orang lain. Baik. Itu sih yang kedua. Jadi jangan lupa bahwa coba lebih selektif aja, lebih selektif ke depannya, melihat kemungkinan ciri-ciri yang memang orang, jangan sampai kita ketemu orang yang sama artinya memang dia sebagai pelaku-pelaku yang memang suka menjalin hubungan di balik layar. Nah kita harus cek, dan kita semakin belajar. Sebenarnya pengalaman itu memberikan pelajaran kita untuk menjadi lebih baik, dan kita lebih sensitif dalam arti bukan lebih selektif, artinya kita bisa tahu biasanya seperti ini, tipikalnya begini. Kan itu juga membantu, tapi bukan berarti itu sudah lebihan ya, terus protek, terus paranoid, nggak usah, biasa aja. Karena setiap orang pasti secara physically, secara apapun beda, walaupun secara kita mirip-mirip lah. Kayaknya kayak orang yang pernah kita cintai dan dia pernah punya orang ketiga gitu. Buat kita nggak bisa judgement itu, karena secara physically, secara ini kan pasti tetap aja beda. Jadi kita nggak bisa judgement bahwa semua orang itu pasti sama, gitu ya. Tuh. Nah yang lainnya adalah ya kita yakin dan percaya. Kembali lagi bahwa pentingnya bahwa kita percaya setiap kita melakukan kebaikan itu akan kembali kepada kita, dan
Sebaliknya, ketika kita melakukan sesuatu tindakan yang tidak terpuji, buruk dan sebagainya, itu akan kembali kepada kepada kita juga kalau kita melakukan itu. Jadi percaya bahwa kita pernah menjadi korban. Jadi satu saat si pelaku pun orang ketiga ini pasti akan mengalami hal yang sama. Percaya aja. Nah, setiap kali gitu ada hikmahnya. Oh, ternyata ada hikmahnya. Satu hal yang terpenting adalah ketika kita jadi korban, atau katakan misalnya ada bagian di mana kita merasa, oh untung saya sudah tahu duluan. Setidaknya untung belum terjadi ikatan secara resmi gitu ya, dalam konteks misalnya dalam ikatan perkawinan. Untung gimana kalau sudah terjadi. Nah, apa yang terjadi? Jadi kita coba ambil hikmahnya dari itu semua. Bisa jadi ini adalah sinyal-sinyal di mana untuk membantu kita nggak sampai terperosok lebih jauh gitu sakit hati. Oke, Begitu. baik. Jadi memang tetap harus hati-hati dan balik lagi ke diri sendiri seperti apa bersikap. Entah itu kamu pernah di pengalaman disakiti, menyakiti atau apa, semua itu adalah pelajaran, pengalaman dan tinggal fokus ke masa depan kita perbaiki menjadi lebih baik lagi. Ya. Oke, kalau Begitu. gitu makasih banyak ya Kak Ya, Yunus sama-sama. ngobrol-ngobrol malam hari ini Terima nih. kasih. Oke, minggu depan kita balik lagi ya ngobrol lagi sama Kak Yunus Boleh. nih. Kalau mau lebih seru lagi, boleh topik yang lebih seru gitu ya. Boleh yang agak-agak anti mainstream juga boleh. Jadi lebih seru nih kelihatannya kalau misalnya topiknya di sekitar yang umum gitu ya. Itu kurang harus lebih ini lagi ya. Oke, baik. Sahabat kreatif, kalau kamu punya ide pengen topik apa dibahas nih bareng Kak Yunus, boleh kamu juga langsung Boleh, bisa silakan WhatsApp aja. di 0811 800 105. Aku tungguin ya. Oke deh kalau gitu, sampai jumpa Kak Yunus. Selamat malam, selamat Makasih, selamat malam beristirahat. Mbak Tila dan sahabat kreatif. Makasih. Bye bye. Bye.